pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorin Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 29 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh gelar aksi Earth Hour, ajak masyarakat hemat energi. Berikutnya, rumah Cut Nyadin ramai dikunjungi berbagai kalangan. Berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama komunitas Earth Hour menggelar aksi Switch Off sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis iklim dan efisiensi energi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. 3, 2, 1, switch off diaktifkan. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama komunitas Earth Hour menggelar aksi switch off dalam rangka peringatan Earth Hour 2026 Sabtu malam 28 Maret 2026. Kegiatan ini mengusung tema Beri Ruang untuk Bumi sebagai ajakan nyata kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Switch off dilakukan tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Gerakan ini mengajak masyarakat mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak terpakai selama 1 jam sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi krisis iklim dan mendorong efisiensi energi. Banda Aceh menjadi titik pelaksanaan Earth Hour tahun ini dan mematikan 4 titik ikonik di Kota Banda Aceh, yaitu Balai Kota Banda Aceh, Museum Tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman, dan Simpang 5. Dalam kegiatan ini, staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kota Banda Aceh, Said Fauzan, hadir mewakili Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal. Dalam sambutannya, Said Fauzan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi simbol kepedulian bersama terhadap penggunaan energi dan pelestarian lingkungan. Momentum ini menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa lingkungan bumi ini milik kita semuanya, maka semua kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Dan pemerintah Kota Banda Aceh tentu sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian pemanfaatan energi secara baik untuk kemajuan dan kemaslahatan kita bersama. Pada kesempatan tersebut, Said Fauzan juga turut membubuhkan paraf pada piagam komitmen Kota Earth Hour 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap gerakan global tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi dan perlindungan lingkungan dapat terus meningkat serta menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Objek wisata bernilai sejarah masih sangat diminati berbagai kalangan, termasuk rumah Cut Nyadin. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Objek wisata bernilai sejarah masih sangat diminati untuk ditelusuri oleh berbagai kalangan, termasuk rumah Cut Nyadin yang berlokasi di Jalan Banda Aceh Melabuh, tepatnya Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Juru Pelihara Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 1 Aceh, Sarino menjelaskan, rumah ini merupakan replika dari bentuk asli, dibangun pada tahun 1981. Selanjutnya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan pada 4 Februari 1987. Adapun pembangunan kembali rumah milik Cut Nyadin dan Teku Umar setelah digranat oleh Belanda hingga rata dengan tanah dimaksudkan untuk mengenang jasa kepahlawanan. Ini ada 2 dekade ini. Yang pertama diberi, dibakar, dibangun. Nah, ini memang replika seperti aslinya, dibuat semirip mungkin seperti aslinya. Nah, sampai seperti ini. Alhamdulillah pemeliharaannya tuh masih di bawah naungan BPK 1 wilayah Aceh. Bangunan rumah memiliki bentuk rumah tradisional masyarakat Aceh pada masa silam yang disebut Rumoh Aceh. Rumah tradisional Aceh pada umumnya terbagi menjadi 3 ruangan, yakni seramo ke serambi depan, seramo tengoh serambi tengah, dan seramo likut serambi belakang dengan fungsi dan nilai masing-masing sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat Aceh. Khusus rumah Cut Nyadin, penempatan ruangan berbeda dari rumah Aceh pada umumnya. Ruangan depan terdapat 2 kamar wanita, kamar dayang-dayang, sisi kanan dan kiri menjadi ruang terbuka untuk berkumpul. Di sepanjang dinding kedua ruangan dipajang foto-foto hitam putih masa kolonial. Terdapat juga foto Cut Nyadin pada saat ditawan oleh Belanda sebelum diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. WWF Indonesia menekankan pentingnya kesadaran lingkungan dalam peringatan Earth Hour di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun. WWF Indonesia menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan melalui momentum Earth Hour yang digelar di Banda Aceh Sabtu 28 Maret 2026 malam. Aksi mematikan lampu selama 1 jam mewarnai peringatan Earth Hour 2026. Pemerintah kota bersama komunitas mengajak masyarakat melakukan langkah kecil hemat energi demi mencegah bencana dan menjaga kelestarian habitat gajah di Aceh. Pemadaman dilakukan serentak di 4 titik, yakni Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Aceh, Simpang 5, dan Balai Kota Banda Aceh. Aksi switch off ditandai dengan penabuhan Rapai sebagai simbol dimulainya gerakan bersama peduli lingkungan. Perwakilan WWF Indonesia, Jamal Fida, mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam menjaga bumi. Ini kita bisa membangun kebersamaan untuk menumbuh kembangkan kesadaran, kepedulian terhadap bumi kita sebagai tempat tinggal bersama. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Banda Aceh, Said Fauzan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Banda Aceh tentu sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian pemanfaatan energi secara baik untuk kemajuan dan kemaslahatan kita bersama. Pemko Banda Aceh berharap aksi Earth Hour tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menghemat energi serta menjaga kelestarian lingkungan. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Baitul Mal Lok Sumawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya wafat. Lengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Baitul Mal Lok Sumawe meluncurkan program bantuan sosial khusus bagi para ibu yang mengalami perceraian karena suaminya meninggal. Program ini diperuntukkan bagi para perempuan yang sedang menjalani masa iddah selama 3 bulan. Dalam masa tersebut, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi pasca ditinggal suami. Wali Kota Lok Sumawe Dr. Sayuti Abu Bakar dalam sebuah video yang beredar di sosial media menyebutkan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban para ibu sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi selama masa iddah yang merupakan bagian penting dalam syariat Islam.
Proses pengambilan bantuan dapat dilakukan langsung di kantor Baitul Mal Loksmawe dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat keterangan kematian suami serta identitas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH, Wali Kota Loksmawe, ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Pada bulan penuh berkah ini, kami hadir dengan kepedulian. Bagi para ibu yang ditinggal wafat oleh suami, pemerintah Kota Loksmawe menyediakan dana masa idah yang disalurkan melalui Baitul Mal Kota Loksmawe. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan dapat diambil melalui Baitul Mal Kota Loksmawe. Selain itu, pihak Baitul Mal Loksmawe juga mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria agar segera mendaftarkan diri, sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Demikian Albar Maulana melaporkan. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe tetap berjalan lancar selama perayaan Idul Fitri. Selengkapnya kembali dilaporkan Albar Maulana. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe tetap berjalan lancar selama perayaan Idul Fitri. Kepala Puskesmas Kecamatan Muara II, Dr. Gigi Mila Yosvianda menyampaikan bahwa seluruh layanan tetap dibuka seperti biasa, mulai dari unit gawat darurat atau UGD, poli umum, poli gigi, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selama 2 hari pelaksanaan layanan di masa libur lebaran, seluruh pasien yang datang dapat ditangani dengan baik tanpa kendala berarti. Ia menambahkan, jumlah kunjungan pasien selama Idul Fitri terpantau mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari-hari biasanya. Hal ini diduga karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, sehingga kondisi kesehatan relatif lebih terjaga. Namun demikian, pihak Puskesmas memastikan tetap memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Saya selaku Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Muara II, di sini pelayanan selama Hari Raya Idul Fitri kami berjalan dengan lancar, tetap melayani seperti biasanya dari UGD, poli gigi, dan poli umum, dan poli sehat, dan untuk anak-anak semua. Dan Alhamdulillah hari ini kami bekerja, semua teratasi dengan baik. Mungkin agak sedikit lebih kurang. Alhamdulillah mungkin pasien-pasien dengan sekarang masyarakat dengan pola hidup sehat, jadi tidak ada seperti yang hari-hari yang biasanya. Selain itu, ketersediaan tenaga medis juga dalam kondisi siaga. Para dokter dan perawat tetap berjaga di Puskesmas untuk memastikan pelayanan tidak terganggu selama masa libur. Dengan kesiapan tersebut, Puskesmas Muara II berkomitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, termasuk di momen Hari Raya Idul Fitri. Demikian Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Utara, kita menuju Melabuh. Pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, ratusan lebih nelayan di Kabupaten Aceh Jaya telah kembali turun ke laut. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah nelayan di Kabupaten Aceh Jaya mulai kembali beraktivitas melaut. Salah seorang nelayan, Zulmaidil, mengatakan bahwa aktivitas melaut sempat terhenti selama beberapa hari menjelang dan setelah Lebaran Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati hari besar keagamaan serta memanfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga. Kondisi cuaca saat ini cukup mendukung bagi para nelayan untuk kembali beraktivitas. Selain itu juga kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama para nelayan untuk segera kembali melaut. Hal ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Aktivitas perikanan di Kabupaten Aceh Jaya mulai kembali normal ditandai dengan meningkatnya jumlah perahu yang turun ke laut serta hasil tangkapan yang mulai didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W.
Pantai Anoa Hitam menjadi salah satu destinasi favorit yang dipadati wisatawan selama libur Lebaran 2026. Lonjakan pengunjung ini tidak hanya menghadirkan suasana ramai, tetapi juga membawa berkah bagi para pedagang di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria. Kunjungan wisatawan ke Pantai Anoa Hitam selama libur Lebaran 2026 mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini turut berdampak pada aktivitas ekonomi pedagang di kawasan wisata tersebut. Salah satu pedagang Irwandi yang berjualan rujak di kawasan Anoa Hitam menyebutkan jumlah pengunjung mulai ramai sejak hari kedua Lebaran. Ia mengatakan peningkatan ini terasa signifikan dibandingkan hari biasa. Meningkat sedikit. Udah 3 hari kita jualan dari hari Lebaran kedua kan. Ada 800 orang itu lengkap, ada kelapa muda, indomie, rujak, kita goreng, rujak. Kasih dikasnya. Kita jual berapa bang harga rujak bang? Rujak sama ini sama Demi naik. Harganya udah 13 ribu dari 10 ribu kan. Karena mahal bahan baku. Malaysia, Medan, Banda Aceh. 7 juta, 8 juta. Ia menambahkan berbagai menu tersedia untuk pengunjung seperti kelapa muda, mie instan hingga rujak yang menjadi ciri khas dagangannya. Rujak dijual seharga Rp13.000 per porsi, mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp10.000 karena harga bahan baku yang meningkat. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nini mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Anoa Hitam yang baru pertama kali ia kunjungi. Ia menilai suasana pantai bersih dan cocok untuk liburan keluarga. Kesannya ya bagus, kayaknya bersih ya kan. Udah itu namanya pasir hitam ya, tentunya hitam pasirnya kali ya. Cantik untuk anak-anak mandi pun bagus, cuma yang di dekat aja lah ya kan, yang jauh-jauh nggak mungkin bisa kan. Dan ini baru pertama juga kemarin kan. Kami ini udah sering ke Banda, cuma ke Sabang aja yang belum kesampaian. Di sisi lain, warga Sabang Cici Lestari menyebut Pantai Anoa Hitam menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur Lebaran. Ia menilai suasana pantai yang relatif tidak terlalu padat menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau misalnya kita lihat kebetulan suasananya tuh cocok untuk Lebaran bareng keluarga gitu. Karena suasana pantai mungkin ya nyaman, dan pun maksudnya dibandingkan pantai-pantai lainnya mungkin di Anoa Hitam cenderung lebih nggak begitu ramai kalau dibandingkan pantai-pantai lainnya kayaknya. Makanannya juga bervariasi mulai dari rujak gitu ya, terus juga ada beberapa varian lainnya dan banyak pilihannya, jadi cukup nyaman gitu. Ya harganya juga terjangkau. Para wisatawan menilai Pantai Anoa Hitam memiliki daya tarik tersendiri dengan suasana yang asri dan tidak padat seperti daerah wisata lain. Mereka berharap kondisi kebersihan dan kenyamanan pantai tetap terjaga agar pengalaman berwisata semakin menyenangkan. Dia Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.